Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shalli wa sallim ala habibina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam asma'ana ma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus ngeten nggih, ini pengertian nggih Kangkang. Jadi ada lafat itu menang istiqmal ketimbang wake. Ya, menang istiqmal ketimbang apa? Wake. Di semua riwayat itu Nabi menghentikan itu dasiruni dasiruni, zamiluni zamiluni. Padahal mukhatabnya itu hanya satu, Sayyidah apa? Khadijah. Harusnya kan zamilini zamilini, pakai kayak idribi idribi. Nah itu semua ulama bilang birodatil ahli, Khadijah sebagai ahlun itu mewakili orang banyak. Ya, Khadijah sebagai apa? Ahlun. Makanya kita kalau salam ya mbak-mbak sama mbak-mbak salamnya tetap assalamualaikum, tidak diganti assalamualaikum kalau satu, kalau banyak alaikunanda. Namanya itu istiqmal apa? Istiqmal itu mengalahkan kaidah ya, istiqmal itu mengalahkan apa? Kaidah. Jadi misalnya di pondok mbak-mbak, antar mbak-mbak ya nggak perlu assalamualaikum, kalau banyak assalamualaikumah, terus kalau banyak perempuan assalamualaikum. Nah itu nanti kacau, itu bisa orang nggak berani Islam berkorong apa Allah. Nah itu kan kalau ketemu mbak satu assalamualaikum, kalau dua assalamualaikumah, kalau banyak assalamualaikum. Kayak mubalek sing engkek-engkek itu, kalau pidato di NU itu mubalek sing engkek, lagi latihan bahasa kan assalamualaikum waalaikumsalam, itu latihan apa? Bahasa. Orang ngaji untuk bab istiqmal apa? Orang ngaji untuk bab apa? Istiqmal. Nah kalau istiqmal itu menang mudzakkar, makanya Quran tuh nggak pernah pakai dhamir muannas. Misalnya Quran itu hudalil muttaqin, enggak perlu ada lil muttaqiyat, enggak diulang dua kali. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, enggak perlu diulang alla yu'minna bil ghaibi. Kalau dipakai dua kan wa mimma razaqnahunna yunfikna, wa mimma razaqnahunna yunfikna. Tapi semuanya pakai dhamir apa? Mudzakkar. Lah nanti perempuan masuk itu mintorikil ghalaba, apa? Perempuan masuk itu mintorikil ghalaba. Ghalaba itu ngelindih. Nah di dialek Nabi sama Khadijah itu dari awal Nabi ngendikan zamiluni zamiluni fazammaluhu. Makanya yang di sini itu fi'il madhi, fa'amartuhum fakastaruni, napa fa'amartuhum, jadi mongko mereka ingsun hum ing Khadijah bi maknal ahli, napa hum ing Khadijah bi maknal ahli, karena dengan itu dia jamak mudzakkar. Itu di Quran gitu semua, di istiqmalnya Quran itu sering begitu. Jadi apa, perempuan, lelaki, banyak, kecil, itu nanti kalau ghalaba itu menang dhamir mudzakkar. Kalau ghalaba, kita ulang lagi, kalau apa? Ghalaba. Tapi kalau tidak ghalaba masih pakai personal, kayak wa qalas di ukhtihi kussihi, kayak muddihi. Nah, terus fabasurat bihi an junubi wa hum la yashurun. Tapi nanti kalau sudah partainya itu besar dan komunitas yang dominan itu lelaki, itu istiqmalnya mesti lelaki. Kayak Allah muji Sayyidah Maryam wa kanas minal qanitin. Normalnya kan wa kanas minal qanitat atau wa kanas minal qanitat. Tapi Quran ngendikane wa kanat minal qanitin. Nah, itu istiqmal. Istiqmal itu ya, soal istiqmal itu satu dialek, sudah jadi dialek, sudah dialek salam itu assalamualaikum, ya sudah mukhatabnya perempuan ya assalamualaikum, dua ya alaikum, tidak ada penyesuaian apa assalamualaikum alaikum alaikum. Nah itu bisa pusing itu mah, kita bisa pusing ya. Semuanya Quran gitu, misalnya khitab
pada Bani Adam ya kulu wasrobu, tidak ada kuli kulna, harusnya kan kul kula kulu kuli kula kulna, tapi satu pakai apa, wa kulu linnasi husna kulu wasrobu, semuanya pakai khitab mudzakkar. Nah jika perempuan kok sebagai ahli, lah itu terus dijamakkan kayak ini, mukhatabnya satu yaitu Sayyidah Khadijah, tapi fa'ate tu Khadijata fa'amartuhum fadassaruni, apa fa'amartuhum fadassaruni, itu rujuknya ke Khadijah bi iradatil ahli, tabalen apa Khadijah bi iradatil ahli. Lah nanti yang kebalikan, khitab untuk orang banyak tapi kok fi'ilnya itu mufrad. Ini kan masih ulumul Quran, jadi saya nyontohkan Quran. Itu nanti dirubah menjadi mukhatab, tetap mufrad mudzakkar karena mukhatabnya mufrad mudzakkar, tapi nanti dipakai umum. Misalnya begini, Allah itu ingin kita berpikir. Itu selalu Allah ngendikan alam taro annallaha ya'lam. Padahal alam taren khitabun lil jami', napa khitabun lil jami'. Itu nanti ditakwil gini, alam taro ayaman yata'atta minhun nadhur. Eman yata'atta minhun nadhur. He wong sing bisa berpikir. Akhirnya menjadi siapa saja. Jadi sangka makna sira satu orang, tapi alam taro mukhatabnya yaman yata'atta minhu an-nadhur. Apa yaman ya ta'atta minhu an-nadhur, sehingga nanti khitab-khitab itu menjadi milik kita semua, meskipun al-mukhatab itu satu. Misalnya kul huwallahu ahad, kul ya ta'atta minhul qaulu, apa man ya ta'atta minhul qaulu. Jadi Allah nggak perlu menghentikan qulu ayyuhan nas atau qulu ayyuhal mu'minun, Allah tetap menghentikan satu kul huwallahu ahad. Tapi kita semua orang Islam itu kena khitab kul. Jadi khitabun lil wahid, tapi wahid ini isinya apa? Yaman yata'atta minhun nadhur, yaman yata'atta minhul qaulu, atau yaman yata'atta minhul fi'lu. Nah itu kita harus menguasai, karena ini ulumul Quran kita. Terus itu biasa di ulumul Quran. Terus kedua, pakai teori usul fikih. Khitabu lil wahid itu khitabuhu lil jami'. Kalau Allah ngendikani satu orang, jika konteks illatul hukmi itu sama, maka khitabu lil wahid berarti khitabuhu lil jami'. Tapi itu teori itu cara kula mboten pas. Nggih bener teori lughat kok. Artinya teori itu sudah keruwetan, sudah pakai analisis usul fikih, pakai masalikul illah, keruwetan. Nak cara apa istimalul Arab nggih wau. Alam taro annallaha, alam taro ayyuhar ra'i, atau yaman yat'atta minhun nazuru. Sama delok teng Jalalain di beberapa kitab. Nanti akhirnya menjadi umum karena he wong sing iso mikir. Alam taro nata raningali sira he wong sing iso mikir. Faya umu al jami'ah, dengan takwilan seperti itu maka memasukkan semua. Meskipun mukhatabnya satu. Makanya nanti di ilmu tafsir itu diterangkan khitabnya Allah itu gimana ketika khitab itu lin nabi. Apa nabi sebagai musyarek, apa nabi sebagai personal. Mesti jawabnya ulama itu nabi sebagai musyarek, kecuali khususiyah, illa madalat dalil ala khususiyati, kecuali ada bukti kalau itu apa khususiyah. Misalnya Nabi disuruh sholat, ya mesti Allah itu karena yang jadi Nabi itu Nabi itu ya karena yang dikhitabi Nabi, dan Nabi itu satu orang, ya Allah pakai bahasa profesional satu orang, ya aqimis sholat tali dulu isyamsi ila ghasaqi, pakai akim nglakoni ya sira Muhammad. Itu terus ulama usul fikih itu agak bulat karena usul fikih itu pengagum ilmu akal. Jadi
khitabun lin nabi wa khitabun li ummati illa madalat dalil alal khususiyah. Ya, yang dihitobi hakim kan Rasulullah, tapi khitab lin nabi wa khitabun li ummati, kecuali ada dalil apa khusus. Nak cara wong lughat boten perlu ngoten, karena yang dikhitabi Allah itu nabi dan nabi itu satu orang, maka mufrad ini bawaan mukhatabah, bukan bawaan faktual, tapi nanti menjadi umum karena hakim yaman yata'atta minhul iqamah, ungdur ya yaman yata'atta minhun nadar, kul ya yaman yata'atta minhul qaul, faya ummun nabiyya wa ummatahu, napa faya ummu an nabiyya wa ummatahu. Itu penting. Terus akhirnya apa? Sholat itu berapa? 5 waktu. Mergo apa aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Berarti kan sudah dapat sholat 4. Liduluki syamsi itu zawalu syamsi, berarti zuhur, asar, maghrib, isya, karena mulai zawalu syamsi sampai ila ghasaqil lail. Terus ditambah wa qur'anal fajr, berarti subuh. Berarti tadi aqimi sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail dapat 4 sholat, zawal, duhur, asar, maghrib, isya ila ghasaqil lail. Terus subuh disebut khusus wa qur'anal fajr. Makanya sholat subuh itu spesial karena tidak diatafkan di depan, tapi menjadi mandiri, tidak diikutkan di depan tapi mandiri, wa qur'anal fajr. Padahal ulama ijma' sholat itu wajib bagi siapa saja. Nah, makanya ini khitabun lin nabi, khitabun li ummati. Nanti kalau nabi saja umatnya tidak masuk, berarti ada dalil khususiyah. Misalnya nyuwun sewu, nabi itu nikah bisa 9, bahkan nabi itu halal nikahi perempuan sing wahabat nafsaha. Ada perempuan wahabat nafsaha itu nggak perlu ijab qabul. Itu mesti kelihatan ada sighot khususiyah. Makanya ketika Allah cerita hukum-hukum khusus, wa mra'atam mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi in aradan nabiyyu ayyastang kiha. Diteruskan khalisatal laka min dunil mu'minin. Itu bukti bahwa khususiyah itu butuh penjelasan sharih. Yang lainnya itu mesti umum. Misalnya kul huwallahu ahad, oh sing didhawuhi Allah Kanjeng Nabi, berarti sing maca qul hu nabi tok, kita ora perlu maca qul hu. Oh umat edan gak waras ya. Khitabun lin nabi itu mesti khitabun li ummati ila madalat dalil alal khusus. Yang alal khusus mesti kelihatan. Kita tahu kan, kita misalnya boleh poligami, kalaupun boleh plus payu, boleh lan ora payu apa-apa. Itu mesti kita kan maksimal itu nikah 4, itu maksimal. Banyak boleh loh, bukan berarti dapat. Nabi kan boleh menikahi fauqa rabi'ah, juga tadi yang dengan siwatul hibah. Itu mesti awal langsung ngertikan khalisatal laka min dunil mu'minin. Itu kelihatan kan, kelihatan sekali. Hukum ini khalisatan halil murni laka kedui sira Muhammad min dunil mu'minin, tampong libatna wong mukmin. Jadi oleh misalnya kangkang mbak-mbak menikah, aku ya gelem mbek kowe terus halal ora iso. Tetep kudu libatna wali santri, terus roh kowe ra sida mesti roh raimu gak. Roh raimu ora prospek ngono. Rai-rai musibah kan mesti mertuamu. Rai kan ketara ana sing nggawa hoki, ana sing nggawa napa musibah. Iku nak nabi cukup, misalnya ono imro'atan mukminatan nabi wahabtu laka nafsi, niku cukup langsung halal. Itu jenis apa? Wa imro'atan mukminatan iwahabat nafsaha lin nabi in aradan nabiyyu ayyastangkiha. Itu nabi langsung Allah nyusul khalisatal laka min dunil mu'minin, apa khalisatal laka min dunil mu'minin. Itu menunjukkan kalau khusus itu mesti Allah nang cepet nyusuli. Kalau Allah tidak nyusuli nanti mesti ganti syariat di Nabi, mesti ya syariat di mati, karena Nabi dan umat itu satu kesatuan. Jika Nabi disuruh sedekah, disuruh sholat, disuruh puasa,
umatnya pasti sama karena Nabi itu musyarek, orang yang membawa apa? Syariat. Dan rata-rata Quran itu khitabnya mufrad. Ada ulama yang bilang kenapa khitabnya mufrad kalau untuk orang banyak? Masalahnya sing iso dingendikani Allah ku Nabi. Lah kowe kan ra ngarah. Paribasane Allah kecewa mbek Bilal atau kecewa mbek Abu Bakar. Ya sering kan ya namanya orang. Di konteks tertentu misalnya Allah kecewa mbek Abu Bakar. Tetep ae sing didhawuhi Kanjeng Nabi, Abu Bakar tetep boten karena Abu Bakar tidak nabi. Abu Bakar tidak napa? Masyhur kan itu pernah Abu Bakar itu mangkel sama masih kerabat namanya Mistah. Mistah itu masih kerabat Abu Bakar, cangkeme elek. Cangkeme elek ngomentari Sayyidah napa? Aisyah. Jadi Mistah termasuk orang sing cangkeme elek ngomentari elek ning Sayyidah napa? Aisyah. Padahal Mistah ini hidupnya ditanggung siapa? Abu Bakar. Kere Mistah itu kere. Kere tapi cangkeme elek. Mulane bahaya mesong kere ya repot. Kadang kere cangkeme elek ribet. Kayak kritikus rata-rata kere. Gak urun apa? Gak urun omong apa? Mistah itu hidupnya ditanggung. Artinya saya nyontohkan karena sampean janggal. Contoh kenapa Abu Bakar kadang dikritik, ya namanya manusia ya salah juga, pernah dikritik Allah. Mistah itu keluarganya Abu Bakar, di rumah Abu Bakar, di rumahnya Abu Bakar. Lah kunane kuno itu orang mesti nyaman dengan keluarga. Jadi Nabi itu degaro namanya Sayyidah Aisyah. Duwe candalem namanya Ummu Mistah. Jadi gamane Nabi golek candalem sing masih keluarga dengan Aisyah, jenenge Ummu Mistah. Ummu Mistah itu anak jenenge Mistah. Singkat cerita, Mistah ini termasuk yang percaya hadisul ifki, yang terprovokasi oleh hadisul ifki. Singkat cerita ngomentari elek Sayyidah napa? Aisyah. Ya Abu Bakar jenenge ndekne abahe kan mangkel. Semangkele wong sugih kan. Ngongkon karyawane pokoke sumbangan Mistah hentikan ya matek tenan Mistah kere tenan. Mangkele wong sugih kan bahaya, mangkele wong kere kan gak bahaya. Mangkele wong sugih itu menghentikan donasi, menghentikan apa? Donasi. Meskipun yang salah Abu Bakar, tetap aja sing digentingane Kanjeng Nabi. Karena apa? Abu Bakar nggak mungkin yahtamilul khitab, nggak mungkin iso nggawa napa khitab. Mergo dekne ora nabi, kan nggak mungkin beliau muhadasah untuk wahyu sange Allah Subhanahu wa. Akhirnya Allah ngendikan dengan Kanjeng Nabi kandhani Abu Bakar wala ya'tali ulul fadli minkum basaati ayyutu ulil qurba. Abu Bakar kandhani aja geman mentang-mentang sugih nak kecewa terus menghentikan apa? Donasi. Hanya kecewane Allah ning Abu Bakar, tapi tetap aja orang langsung Abu Bakar sing digendikani Kanjeng Nabi. Itu makanya tetap akhirnya itu jadi ayat umum. Siapapun kita yang kaya, nak kecewa itu aja terus menghentikan donasi. Kalau bapakmu kecewa ke mondok rapati sregep, ya kecewalah Pak, sementing kiriman lancar, gak oleh, gak oleh. Terus ceritanya Abu Bakar itu, ceritanya orang oleh Pak, kecewa terus menghentikan apa? Donasi. Orang oleh Pak, itu kok ono Qur'ane itu apa? Dan memang nggak boleh, memang nggak boleh, makanya bejo kangkang. Jadi misalnya memondok turu, urip ngono tok pokoke ora tau sinau, pokoke urip ngono tok. Ya wong tuamu kan kecewa, tapi secara fikih nggak boleh orang kecewa terus menghentikan apa? Donasi. Malah nak atas nama balik malah oleh wis tuwek ban ngono malah oleh. Karena cara fikih anggere sakil balik gak tanggung jawab apa wong tuane. Tapi orang ora gelem ngaji lho cara kon golek urip dhewe malah ning Batam ning ndi malah. Ngerti-ngerti ketangkep judol malah repot kabeh. Mergawe ra kasil akhirnya. Kula nate ditakoki santri pedutan, santri tapi rada pedutan. Ini kisah nyata, muga kowe ora nglakoni. Saking sumpeke jenis santri pedutan. Ning Malaysia itu kan kalau orang mau judi itu kan kalau muslim itu nggak boleh. Jadi mesti agar beli apa? Kupon judi tanya. Kamu nggak muslim? Dia dijawab yo.
Dia wis mondok ya wedotan 6 wulan wis tahun. Dia sabar iku takok kula niku mun murtad napa dereng Gus kula nate. Ternyata karyawan-karyawan pekerja-pekerja ning Malaysia tak takoki ya ngono kabeh jawab kalau enggak diberi kupon. Karena khusus lah nak marung ya padha marung dina hari Ramadan ditakoki kamu muslim apa enggak nak sing kepengin ra poso tetep jawab gak muslim repot terus takok iku murtad ta ora ya jawabku gampang jelas iku bodoh nih pangeran murtadno kowe rugi ora ana gunane karena dari awal caramu Islam wis ra jelas sampe ngono. Iya nak dihukumi murtad ijek enteng tau Islam. Nah dari awal ke rapati Islam lho. Wong kelakuanem ngono bro. Tapi apapun itu gak apik lah ngono ora apik. Satok mondok wis bulet-bulet sithik. Ya bulet akeh lah malah betul. Ya jadi makanya saya tuh gak percaya kalau ada khitab lalu ditahmilkan khususnya itu saya nggak percaya karena kelihatan sekali yang apa khususnya. Maka bahkan ada ulama yang ngendikan hampir nggak ada khitab ke Nabi itu khususnya kecuali dalat dalil sorihan. Kenapa ada tambahan sorihan? Karena memang yang khususnya itu kelihatan sorihan kayak tadi wa mra'atam mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi in arada nabi terus khalisatan laka. Jadi khalisatalaka itu sudah khusus ditambah min dunil mukminin. Itu kan khususianya berarti dua kan. Khalisatan hukum iki murni laka kedua sira itu sudah khusus. Ijek ditambah min dunil mukminin ora kok wong mukmin melok-melok hukum iki. Lha kan buyute khusus berarti kan dua redaksi no. Khalisatan maknane wis murni khusus laka kedua sira sing khusus iki dadekno min dunil mukminin wong mukmin ra usah melok dadi ra oleh misale ana mbak-mbak saking pengine rabi kamu mbek kowe gelem terus halal ora oleh tetep ya mau tetep wong tuane mbok takoki mesti ra sida wong tuane roh raimu ra sida apa meneh lahir pas surup sabar ra sida rai-rai musibah napa rai-rai napa musibah lahir surup dulure 11 kowe bareng ujug-ujug duwe IP 10 ane kangkang nak dulure 11 ku nak takoki babak ngaku dulure pira loro iku sing aku eling liyane muni 11 mundur kowe 11 kono 11 ujug-ujug duwe IP 10 kere di wedhus muk sitok bar mbarep pisan apa mbarep pisan istaqabbala minna minkum taqabbal ya karim. Makanya kalau liyane Nabi tetap akad normal, ada ijab, ada qabul, walinya dikei hak ijbar. Hak ijbar itu hak menolak. Tapi kalau Nabi itu ada hukum cukup imro'atun mukminah terus misalnya wahabat nafsaha misalnya maturin Nabi wahabtulaka nafsi ya Rasulullah iku Nabi cukup menghentikan qabil itu niku mun bimanzilatil ijab wal qabul dan itu khalisatalaka min dunil mukminin. Itu memperkuat teorinya ulama enggak ada khususiyah kecuali ada dalil sharih ada tambahnya sharih karena selama ini yang khitabun lin Nabi misalnya Iqra semua orang dianjurkan baca apa enggak nggih kan padahal khitabnya Iqra itu mufrad mudzakkar salat tahajud salat apa saja redaksinya mufrad semua karena memang yang layak mendapat khitab itu kanjeng Nabi misalnya alam nasroh laka sodro kullu umati rasulillah ya masruha sodro muape apa itu sing gua apali lah nonton kowe yo angel ngenteni golek juz amma karena apalem juz amma angel kuliah al kafirun itu kan yes kita ketika toleransi antar agama dalilnya kuliah al kafirun padahal kul jelas khitabnya mufrad tapi kita ketika ngalami di negara kayak Indonesia atau kayak Amerika
Kita yang ngelakoni kul ya ayyuhal kafirun, artinya dengan agama lain kita bilang lakum dinukum waliyadin. Padahal redaksi ini kul. Tapi itu tidak khusus Nabi, kita pun kalau mengalami hal yang sama di negara kemajmukan ya lakum dinukum waliyadin. Sebagaimana anjurannya Allah ke Nabi kon ngendikan kul, ada orang-orang kafir, kita juga sama kan kul ketika ngadepi seperti ini. Ya sama kan, sama misalnya nyontokno kowe kudu golek ijo sama iku repot. Ya idza jaa nasrullah, idza jaa nasrullah. Terusane kan fasabbi bihamdi rabbik. Sabbi itu mufrad mudzakkar apa enggak? Mufrad mudzakkar kan? Tapi kita semua ketika mendapat nikmat disunatkan baca tasbih apa enggak? Disunatkan. Berarti semua yang mendapat nikmat sawaun kana dia nabi atau tidak, tetap kena khitab fasabbi bihamdi rabbik. Artinya apa? Sunniyatut tasbih atau masyru'iyatut tasbih itu tidak khusus ganggu kanjeng Nabi, meskipun redaksinya khitabun lin Nabi, redaksinya kan fasabbih mufrad mudzakkar kan, bihamdi rabbik ya pakai mufrad mudzakkar, wastaghfiru ya pakai mufrad mudzakkar. Tapi masyru'iyatut tasbih tentu untuk siapa saja, karena tadi khitabun lin Nabi mesti khitabun li ummati. Nah kalau sampean tanya kenapa harus Nabi, ya mesti wae Allah. Oh ya gelem kan ngene-ngene diomongi setan cukup lah, gak oleh wahyu dikekno anggur wong kan ora oleh dadi murahan kan apa? Ya ribet kan. Malah kumuluhur malah napa kumuluhur. Jadi ada ulama yang ngendikan gitu. Lima ada khutiba bidzalika annabiyuna ulama. Ya karena sing pantes dingendikane Allah mau kanjeng Nabi, umatnya numpang liwat, umatnya numpang. Bahkan sekelas Abu Bakar, sekelas inten Abu Bakar, ketika Allah kecewa ambek Abu Bakar karena sumpah, ya tali ku sumpah, wallahi la unfiqu ala mistah. Jadi Abu Bakar kecewa ambek mistah, terus ngendikan wallahi la unfiqu ala mistah. Aku saya kira bakal nyumbang mistah. Terus Allah kecewa itu wong kue wong soleh biasa lomo kok kamu hentikan, tradisi kebaikan kok kamu hentikan. Terus Allah ngandani kanjeng Nabi wala ya'tali lan ojo geman sumpah sapa ulul fadli minkum basaati, sumpah ayu tu nyento orang ngekei sapa kabeh ing keluarga-keluarga. Abu Bakar ngendikan wallahi unfiku ala mistah, demi Allah saiki aku tetep ngamal dengan apa? Mistah. Itu kan bukti padahal sing dikecewani Abu Bakar, tetep ae Abu Bakar ora terus Allah ngendikan Jibril iki urusane Abu Bakar, kira usah kandha Muhammad langsung ae ning Abu Bakar ya ora ono. Malah Abu Bakar kaget dagem malaikat maut malah ribet kan. Ribet kan. Bareng ngono gak sida Nabi Muhammad nabi akhir zaman, ada dua nabi, mergo Abu Bakar ya untuk napa? Wahyu, kacau kan napa? Kan ribet, kabeh ngaku nabi ribet. Ono nabi cah elek-elek ini piye? Wong syaraté nabi ku selain pinter kan ganteng. Terus ra duwe dosa masa lalu, ora bek ngene iki kan ora oleh nabi kok duwe masa lalu buruk kan gak oleh. Mulai maca kitab keliru ora oleh nabi. Ora oleh. Ora mungkin malah, ora sekedar gak oleh gak mungkin. Jadi sehingga sahabat itu nyun sewu yang salah-salah pun mulai akabir sahabat kayak Abu Bakar atau beberapa sahabat kebanyakan sing salah tetep ning Nabi. Misalnya alladzina takhallafu an Tabuk, beberapa sahabat yo menuso kadang yo salah gak melok perang Tabuk, ya tetep ae Allah ora ngendikane wong iku, ngendikane Allah ning Kanjeng Nabi wa alas salasatil ladzina khulifu. Ketika Allah memaklumatkan tobat yang digandani ya Kanjeng Nabi, padahal aktornya tidak Nabi, Nabi tidak ikut-ikut salah, tapi Allah ngendikan mat kandani sahabatmu sing telu gagah kondisi gak darurat kok gak melok perang wa alas salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat satu. Ya saya ulang lagi ya ben sampean ngerti kenapa khitab selalu mufrad mudzakkar, karena memang sing dikhitabi Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi itu musyarek, maka
ya ummun nabiyya wa ummatah, meskipun khitabnya ke nabi tapi ya ummun nabiyya wa ummatah. Terus kecuali ilamat dalil ala khususnya, tapi saya pastikan itu hampir nggak ada. Kalaupun ada bukan dalil lagi, memang sorry kata kholisot talaka itu namanya nggak dalil. Dalil itu kan dicari-cari, pemahamannya di, tapi yang khususnya itu sorry rati mau dalil itu kan sorry sekali. Kholisot talaka, kholis itu maknanya murni, laka itu ya kue kamu, ijek ditambahi min dunil mukminin. Artinya apa? Kalau ada khitab ke nabi itu hampir pasti umatnya masuk. Memang ulama biasanya nambahi kecuali ada dalil itu khususnya. Nek cara kula dalil khususnya aku kelasnya serat dalil wis sorry karena lafadznya sorry min awalil amri ku sorry. Ya sorry banget misalnya ngeten ya. Wong iku misalnya nyon sewu donatur pondok, sumbangan pondok, mesti nglebono umat, mesti nganggo yo kangkang pondok, nganggo yo kangkang. Kan gak perlu ilamat dalil alal khususiyah, karena apa? Beberapa orang sing nganggep iku khusus mesti orang arah dikakno kowe. Ya kan gak mungkin misalnya nyon sewu ana wong ngaturi mobil misalnya utawa ngaturi aku mobil. Kan gak mungkin iki kan ketara. Nak ngekei berkat itu santri melebu lah, berkat atau telo itu melebu lah. Misalnya penghormatan kan yo tetap ketara, jadi cara kula rasa dalil tetap ketara. Misalnya aku dikei wong mobil atau penghormatan apa kan tetap ketara. Nak kholisatan laka min dunin. Jadi banyak ulama yang bilang khususnya itu gak butuh dalil, mesti nanti redaksinya itu kelihatan, redaksinya itu kelihatan. Karena ya tadi ternyata ulama ora di contoh selain lafat-lafat sing sorry, nah itu khususnya ya, karena tadi khalisatal laka min dunil mu'minin, apa khalisatal laka min dunil. Tapi untuk yang lainnya ono sing hafal Arba'in Nawawiyah, untuk yang lainnya kan enggak. Nabi itu nate ngendikan wa inna wa ta'ala amarul mu'minin bima amara bihil mursalin, malah itu bikin kaidah. Dan malah Allah itu kalau memerintahkan sesuatu pada orang mukmin dengan perintah yang sama, dan perintah itu juga yang diperintahkan kepada mursalin. Jadi wa inna wa ta'ala amarul mu'minin bima amara bihil mursalin. Jadi intinya itu syariat yang alal mukminin ya seperti syariat yang alal mursalin. Itu bukan menjadi kaidah umum itu. Buktine ana wong terus Nabi ngendikan ya ayyuhalladzina amanu qulu terus minta ibadi maruzaqnakum. Ternyata Rasul juga kena khitab ya ayyuhar rusulu qulu. Nah, berarti kan sama. Makanya jadi wong mukmin itu keren karena khitab yang dipakai untuk Rasul itu yang dipakai untuk kita. Ya tadi tetap ilama dalil ala khusus, tapi saya ulang lagi yang dalil ala khusus itu ternyata kelihatan sekali. Yang lainnya itu mesti apa? Khitabun lin nabi, berarti khitabun li ummati. Kayak tadi aqimis sholata li dulubi syamsi. Semua sepakat. Hakim itu mufrad mudzakkar, mukhatabé nabi. Tapi kita ijma kalau umatnya juga wajib sholat. Begitu seterusnya. Tapi begini ya, sanad itu penting ya, tapi tidak mewakili hakikat. Sanad kita memang pertama surat turun tuh Iqra, itu sanad ya. Pokoknya sampai 5 ayat ya, sampai apa alamal insana malam. Ya benar, Iqra bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya 5 ayat coba Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat depan apa? 5 ayat apa? Depan. Tapi kalau hakikat tuh kayaknya enggak. Kenapa kok enggak? Hampir enggak ada kitab sanad yang menerangkan cara turunnya Fatihah. Ya hampir enggak ada sanad loh ya, yang cerita awal turunnya Fatihah. Tapi uniknya Nabi pertama jadi Nabi itu disuruh sholat.
Padahal perangkat sholat itu nggak bisa nggak melibatkan apa? Fatihah. Makanya tepayan ulama sing ngotot tetep wae balelos. Pokoknya pertama Fatihah. Wong Iqra itu Nabi ngongkon sholat wasjud wahtari terus nganggo apa nak rungono apa? Fatihah. Tapi ra ono sanate. Makanya ono al-qaulus salis awwalu manazala iku al-Fatihah. Tapi iki ora ono sanate tapi gak iso dibantah. Jadi ra ono sanate tapi ora iso dibantah karena ritualnya Nabi. Jadi Nabi itu perintah misalnya wasjud waktari kuning surat Iqra. Terus dan Nabi jadi Nabi ya mergo sering sholat, cara lahir mergo sering sholat. Agar sumpek ya sholat. Terus nganggo apa nak ra nganggo Fatihah mlane gak ono sanate tapi iso dibantah. Tapi kan nak misalnya pidato nggo nglamar dadi mutin tetep takoki kudu muni Iqra, wis kadung terkenal apa Iqra. Jadi tapi Fatihah itu susah bantahnya. Saking terkenalnya Fatihah itu sampai gak ada asbabun nuzulnya. Jadi gak ada kayak golek kitab itu asbabun nuzulnya Fatihah betul aja. Jadi sudah jadi perilaku, sudah jadi apa? Perilaku. Wah Nabi itu sumpek sholat. Ya mesti ngibatno Fatihah mesti sholat. Akhirnya itu ya pokoknya terus ulama orang sing nebak ya nak ngono pertama Fatihah wong sedurunge ono kabeh ku sono apa Fatihah tapi enggak ada sanadnya. Makanya al-qaulus salis awwalu manazala iku al-Fatihah. Terus al-qaulur rabi awal manazala bismillahirrahmanirrahim. Nah iku kurang penggawean kalau rabi. Ya maksudnya kan kita dari awal kan meyakini Fatihah itu bismillah ayatun minha. Kita yang Syafi'iyah min awalil amri kan darane bismillah ayatun minal Fatihah ya ayatun minha. Berarti kalau mengatakan Fatihah otomatis sak paket tapi napa? Bismillah. Nah cara kula kaul rabi rada kurang penggawean maksudnya kurang penggawean itu cara kaul salis kan mangkel mesti. Awalu manazal Fatihah. Ya ora ya bismillah. Lah ya bismillah itu bagian sangka Fatihah kan kacau ya kaul rabi iku kacau. Maksudnya kacau iku ya kecuali dia muni ngene awalul manazal bismillahirrahmanirrahim tok baru ku Fatihah tok berarti Fatihah tanpa apa bismillah kan gak bener-bener kaul salis saja masuk akal kaul apa salis karena dari awal keyakinannya ulama itu bismillah itu ayatun minal Fatihah. Ya tadi dalilnya tadi ya karena saat itu Nabi sudah sering sholat sebelum ke Gua Hira ya sering sholat baru ke Gua Hira ya sering sholat dan itu pasti perangkatnya melibatkan apa? Fatihah. Sampai ra ono sanate, Fatihah gak ono sanate, saking terkenal ya. Jadi misalnya sahabat dikandani, cong nang sholat, dia mesti langsung baca Fatihah. Itu otomatis karena Fatihah itu melekat dan Nabi sering disuruh sholat ya sudah berarti awal mana zala itu Fatihah. Tapi saya ulang lagi gak ada sanatnya terus. Ya, jadi teori Fatihah dan lain-lain itu lais butuh min nahiyatis sanad karena kita sampai sekarang tuh nggak ngerti sanadnya Fatihah saja kita nggak ngerti. Justru kita nggak ngerti itu kayak jadi perilaku kayak jadi nopo perilaku. Makanya lais butuh min nahiyatis sanad. Tapi tadi ada perintah Nabi itu bisolat dan kalau sholat pasti melibatkan Fatihah karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi kalau ada ulama bilang awalu manazala Iqra min awali manazala Iqra awalu manazala yal min itu sebagian dari atau diantara itu biasa di bahasa Arab gitu. Misalnya Jabir sering ngendikan wa ana a'lamukum bisunnati Rasulillah min a'lamikum min itu biasa. Oh itu santri terbaik dari sekian yang terbaik. Maksudnya itu diantara yang terbaik. Karena kalau tidak mentakdirkan min nanti ta'arud karena ini sama-sama awaliyah. Jadi min awali manazala itu Iqra, min awali manazala itu ya ayyuhal mudassir, min awali manazala itu Fatihah. Karena dengan mentakdirkan min itu tidak saling bentrok antara riwayat awalu itu. Jadi sampean maca bi anna makna awalu manazala berarti i'rabnya hikayah. Nah kepen i'rab biasa nggih bi anna makna awali manazala kelan makna sak temene
redaksi awalu manazala iku ala hadfi min ing atase buang min. Artinya gini loh, misalnya Mbah Mun cerita saya, hak wong sing pertama Islam Abu Bakar, terus Gus Zofur cerita saya, Gus yang pertama Islam itu Khadijah. Terus ada lagi kiai cerita yang pertama Islam Zaid bin Harisa. Redaksinya yang pertama Islam, ono sing cerita mana yang pertama Islam itu Bilal. Nah kita sebagai santri yang mempercayai semua guru kita, saya ulang lagi, kita sebagai santri yang mempercayai semua guru kita, terus redaksi yang paling awal kita ganti di antara yang awal, apa di antara yang awal. Dan itu kan memang kita sepakat, Abu Bakar ya kelas minal awalin, Bilal ya minal awalin, Zaid bin Harisa ya minal awalin, nanti Khadijah dan siapa lagi Ali ya minal awalin. Nah, takdir min ini penting supaya tidak menafikan yang lain. Tapi kalau min ini diantara lah, pokoknya semua yang tidak menafikan yang lain itu solusinya ditakdirkan apa? Min, supaya tidak menafikan awaliyahnya yang lain atau statusnya yang lain. Misalnya ada orang muji-muji Imam Ghazali, A'lamu as-sabi syafi'i itu Imam Ghazali, itu kan ya hanya orang Arab tuh kalau madh itu berlebihan. A'lamu as-sabi syafi'i misalnya Imam Ghazali, ya tentu prakteknya min a'lamin, apa prakteknya min a'lam, karena termasuk orang Imam Haromen ya as-sabi syafi'i, imam beberapa ya as-sabi syafi'i, supaya A'lamu as-sabi syafi'i al-Ghazali tidak menafikan yang lain. Itu jenis apa? Ditakwil bi anna makna awwali manazala iku ala hadfi min. Apa iku? Hasil itu ada penegasan min ini tabidiyah. Jadi kalau dikatakan tadi, ya tadi misalnya Mbah Mun cerita saya, hak yang pertama Islam itu Khadijah, Bu Zuhur cerita Abu Bakar, nanti kiai lain cerita Bilal, yang kiai lain cerita Zainal, dan semuanya redaksinya awalul mukmin, misalnya awalul mukminin atau awalul man amanah. Nah supaya tidak saling benturan kita takwil apa? Min awaliman amanah itu ini, min awaliman amanah. Kalau min kan bisa merangkum semua kan, diantara yang apa? Diantara yang paling awal. Kalau bilang ini yang awal berarti kan menafikan yang lain. Tapi kalau ditambah min, diantara yang awal, itu juga masuk akal, apa pentakwilan melibatkan min. Jadi kalau nuruti masuk akal semua, tapi min nahiyatis sanad tentu semuanya isma ya tetap ikra ya, apa min nahiyatis sanad itu yang menang tetap ikra. Tapi dari segi teori tadi di ikra sendiri kan tetap ada amrun bis sholat. Wong termasuk teng surat ikra ana wasjud waqtarib wasjud, sama delok tenggene jalan masjid sholli napa sholli. Lah padahal kalau sholat mesti libatkan Fatihah. Tapi tadi saya ulang lagi, melibatkan Fatihah di antara awal manazala atau sebagai awalu manazala itu lam yasbut min nahiyatis sanad. Yang min nahiyatis sanad ya jelas napa ya napa jenis ikra itu tapi hanya 5 ayat ya, ngantos napa alamal insana malam ya alam, terus napa ya yuhal apa mudas. Tapi tadi punya problem, misalnya ya yuhal mudasir tulisannya kan kum fa'anzir, terus ana meneh wasya baka fatohir, itu kan fi sholat ya kula jajal ya tengene jalalan. Padahal nanti misalnya di ikra kan ada apa wasjud waqtarib, kan artinya sholli niki jalalan niki kula jajal ya. Tadi kalau wasolli otomatis apa? Melibatkan Fatihah kan? Kalau sholli artinya melibatkan apa? Fatihah. Ya suratu Iqra makiyatun wa ayatuha sak terusé sodruha ila malam ya'lam napa? Sodruha ila malam ya'lam. Di akhirnya wasjud ay sholli lillah, ini di Jalalain wasjud ay sholli, berarti di surat Iqra pun ada kata sholat, padahal kalau ada makna sholat berarti apa? Melibatkan apa? Fatihah. Sekarang dia yuhal mudassir
Muddatsir itu ikut juz berapa? Sama di Quran. Hah? 29. Ya jual Muddatsir ya. Nanti di ya Muddatsir kan ada warob baka fakabir wasia baka fatohir. Wasia baka fatohir e'anin najasah. Ya, dan itu mesti fi sholat. Jadi yang paling nggak boleh ada najis itu fi sholat. Jadi ya kembali lagi, pokoknya dicek kayak apa. Kalau nubuah itu mesti khasnya sholat, dan kalau nubuah itu khasnya sholat, ya nanti ada kaidah sholat itu nggak mungkin nggak melibatkan Fatihah. Makanya Fatihah dikatakan awalnya itu masuk akal, tapi lam yasbut min nakhiyatis sanad. Teori itu nggak ada secara sanad, tapi secara masuk akal, wong perintah sholat itu pasti melibatkan Fatihah. Ya, jadi di di surat Muddatsir ya ada kum fa'anzir, saat terusnya sampai warobbaka fakabir. Di surat Iqra ada wasjud artinya sholli. Terus tadi kembali ke teori umum la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.